Halo, Horas, kembali lagi bersama dengan kami keluarga Kuba. Kupang, Batak. Di episode kali ini kita mau bahas apa nih? Oke, teman-teman, di episode kali ini kami mau sharing atau juga membahas satu topik yang menurut saya sih unik dan perlu gitu dibagikan ke teman-teman supaya tahu mengenai satu tradisi. Satu tradisi, dan menurut saya tradisi ini tuh perlu banget lah untuk kita bahas, untuk kita bagikan, yaitu tradisi salam. Wah, menarik ini. Ya, Nah, tradisi salam baik dari Kupang maupun dari suku Batak. Tapi di episode kali ini yang mau kita bahas, yang mau kita kupas adalah tradisi salam dari NTT. Oh, dari tempat saya dulu ya. Iya dong. Menarik itu. Karena di tempat kami itu ada satu tradisi salam yang menurut kami itu ikon banget. Betul. Jadi unik. Iya, betul sekali. Itu memang satu tradisi yang unik dan perlu memang diketahui oleh teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu, seunik itu. Iya. Ya. Namanya itu tradisi cium hidung. Tradisi Wah. cium hidung. Yang belum tahu tradisi cium hidung seperti apa, bisa lihat nih. Oke. Nah, saya sedikit mau cerita dulu ya teman-teman. Jadi pertama kali ke Kupang gitu kan, suami saya bawa ke Kupang untuk kenal sama keluarga di sana. Jadi kan keluarga tuh kayak langsung peluk terus kayak cium hidung gitu kan. Nyosor. Gitu. Nah, di situ tuh sempet kaget gitu. Sempet kaget. Tapi ya udah, karena memang itu satu tradisi yang memang ya ikut-ikut aja gitu kan, ikutin aja alurnya. Cuman waktu itu juga udah ada yang bilang, nah tradisi di sana tuh kalau salamnya cium hidung loh gitu. Tapi karena emang nggak terlalu ya sudah lempeng-lempeng aja. Sampai akhirnya pas sudah sampai sana, oh ternyata beginilah. Karena memang ada makna di cium hidung itu. Nah itu cium hidung itu kan pasti ada makna kan. Nah, saya mau bertanya, tolong menjelaskan apa makna yang terselubung dari cium hidung itu. Jadi cium hidung itu ada tanda persaudaraan, terus tanda penghormatan. Jadi siapapun yang bertemu dengan kami sebagai orang NTT, simbol tanda persaudaraan itu ya dengan cium hidung. Berarti bisa dikatakan dengan kata lain, siapapun yang datang atau menginjakan kaki ke NTT itu saudara gitu ya. Ya, kami selalu menganggap mereka saudara, makanya ada slogan. Katang semua bersaudara. Iya, betul. Satu makna yang sangat dalam sih sebenarnya ya. Jadi ketika siapapun yang datang menginjakan kaki di NTT, ya itu saudara gitu kan. Itu kayaknya keterbukaan ya, lebih keterbukaan menerima siapapun. Ya maknanya adalah dengan cium hidung tersebut, simbolnya adalah dengan cium hidung tersebut. Ada makna lain nggak? Tadi sebagai penerimaan, ya kan, penghormatan. Terus ada hal lain dari makna cium hidung? Ada juga kalau ini makna yang lain itu sebagai tanda kejujuran. Sebagai tanda kejujuran. Jadi bagaimana gitu tanda kejujuran cium hidung tapi sebagai simbol tanda kejujuran itu kayak gimana? Nah, jadi kan ketika cium hidung itu kita mata tatap nih satu sama lain, saling natap satu sama lain. Jadi di situ kita bisa melihat kedalaman. Oh iya, betul. Karena memang ada istilah mata tidak bisa berbohong ya. Dengan mata yang terbuka jadi kita melihat atau jadi satu simbol keterbukaan, kejujuran. Oh iya, bagus juga ya, filosofinya sangat dalam ternyata cium hidung ini ya. Dan yang paling menarik menurut saya yang paling menarik buat saya itu adalah simbol tanda ungkapan rasa bersalah kami. Jadi seakan-akan seperti permintaan maaf, bukan seakan-akan sih, memang sebagai tanda permintaan maaf kami ketika melakukan cium hidung tersebut. Oh oke. Berarti ketika melakukan cium hidung bisa diartikan yaitu adalah saling bermaaf-maafan atau sebagai suatu simbol bahwa dengan kita mencium hidung seperti itu persoalan atau perselisihan bisa terselesaikan atau sudah selesai begitu ya? Bisa begitu nggak maknanya?
Iya, bisa. Jadi semua beres, semua selesai. Makanya orang Timur itu, orang NTT itu kan kadang terkenal dengan yang cepat marah, dikenal dengan yang garang. Tapi ya udah, ketika marah mereka marah. Tapi ketika selesai ya selesai juga. Ya sama seperti gak ada apa-apa lagi. Jadi kayak slogan apa? Slogan Pertamina. Kita mulai dari nol. Tapi bagus juga ya kan, jadi dengan persoalan atau perselisihan yang ada, terus juga sebagai bentuk permintaan maaf, tapi bisa mungkin kalau makna lebih dalam dari arti-arti yang tadi ya, dari arti yang tadi bisa mungkin saya simpulkan atau bisa ditambahkan sebagai bentuk kerendahan hati juga kali ya. Iya. Ya kan? Iya. Karena kan coba kalau misalnya kita bayangkan ada perselisihan, ada persoalan, terus dengan kita saling mencium hidung itu menjadi satu makna bahwa persoalan sudah selesai. Itu kan berarti memang butuh kerendahan hati kan untuk melakukan itu. Karena kalau kita lagi kesel, lagi marah, jangankan untuk berdekatan gitu kan, kayaknya untuk ngomong aja susah, apalagi ini mencium hidung gitu. Jadi sebenarnya kasihnya dalam ya. Dalam. Di Maknanya dalam, kasihnya juga dalam. Oke. Makanya kalau kita marah harusnya kita ciuman. Yaudah kita cium hidung aja setiap hari ya. Iya, siap. Tapi ini kan masih PSBB. Teman-teman, makna dari cium hidung itu sepertinya kayak menggelikan ya, sepertinya ya memang unik sih sebenarnya, kayak sepertinya aneh ya kenapa cium hidung salaman gitu, tidak lazim. Tapi tadi seperti yang diterangkan oleh suami saya itu ternyata memiliki makna yang cukup dalam sebagai tanda penerimaan kepada siapapun yang datang ke NTT. Terus yang kedua adalah sebagai bentuk penghormatan kepada yang lebih tua dan kepada tamu yang datang, ya kan. Terus tadi bentuk apa tadi, kejujuran. Terus dan salah satu kayak simbol kalau perselisihan atau persoalan sudah selesai. Sama yang unik lagi, yang lebih unik lagi itu juga apa? Kan cium hidung tidak mengenal jenis kelamin. Oh iya, betul. Iya betul. Iya benar. Iya benar. Jadi dia mau laki-laki sama perempuan, ya sama aja. Dan yang makanya waktu itu kan kaget. Iya benar. Dan yang mungkin di situ adalah kan laki-laki sama perempuan ya, cium hidung seperti itu kan. Berarti kan dari hati ini memang tidak ada kayak mau cari kayak modus gitu loh. Iya benar. Ya memang tulus aja kita mau menyampaikan salam hormat atau penerimaan kita, bukan mau modusin ketemu cewek cantik terus langsung kayaknya seru, nggak kayak gitu juga. Tapi emang murni satu tradisi yang ya bisa dibilang luhur juga sih, filosofi yang sangat luhur sih dari salam cium hidung ini menurut saya. Jadi memang bagusnya harus dipertahankan ya. Iya betul. Kalau di kalau pas pulang ke Kupang sih memang tradisi itu kan masih kental ya, masih kental gitu, ketemu teman lama, saudara atau kerabat baru itu masih dilakukan. Tapi kalau keluar dari NTT kayaknya hal itu sudah tidak terlestarikan ya. Iya. Maksudnya kayak orang NTT ketemu NTT kayaknya di perantauan agak ragu iya, gitu. Mau cium nggak. Iya bener ya. Padahal sebenarnya kalau itu dilestarikan sepertinya secara tidak langsung kan pengedukasian ya ke orang-orang lebih banyak. Tapi ya mungkin ya itulah, tradisi di setiap daerah kan beda. Belum tentu ketika tradisi cium hidung katakanlah dilakukan di satu pulau atau di daerah lain, mereka menganggap itu sesuatu yang lazim. Mungkin itu kali yang dijaga. Iya. Benar. Menghormati tradisi yang lain. Iya, tradisi di daerah yang lain, karena kalau di perantauan kan bisa jadi di tradisi itu tidak boleh. Iya, hal seperti itu ya, mungkin sesuatu hal yang tabu. Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang ada di Kupang, biarlah ini terus terlestari. Sebenarnya kan itu kan kalau di daerah itu terus dilestarikan, bagaimanapun itu tidak akan punah kan. Tidak akan punah gitu, walaupun cuma di daerah itu.
ya kalau tetap terjaga, terus warga atau masyarakatnya juga tetap melakukan hal itu, ya tradisi cium hidung ini ya akan terus terjaga sampai generasi-generasi berikutnya. Amin. Ya. Oke teman-teman, semoga pembahasan tentang salam cium hidung ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Terus juga bisa menambah wawasan. Satu, tradisi dari Kupe yang sudah kita bahas, sudah kita bagikan. Jadi nambah lagi deh pengetahuan gitu. Buat kalian yang mau tahu tradisi-tradisi dari Medan, Batak atau dari Kupang, boleh ikut terus video ini ya. Ya. Oke, jadi teman-teman, video kita hari ini segini dulu. Pembahasan kita ketemu lagi di video berikutnya dengan salam ala Batak. Dengan salam ala Batak. Biar itu kan, biar dijelasin. Jadi kita impas. Iya betul. Memang sih agak familiar, tapi pasti ada makna tersendiri. Pokoknya nanti kita akan bahas salam dari Batak itu seperti apa. Buat teman-teman yang punya pengalaman dengan salam cium hidung atau juga pernah lihat dengan tradisi ini, silahkan tulis di kolom komentar ya, supaya kita saling berbagi seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Horas. Salam saudara buat kita semua.